Pengertian negara menurut McIver, the state is association which acting through law as a promulgated by government, endowed to this and with coercive power maintained within community territorially democratic the universal external condition of social order. Adapun menurut Prof. Mr. Soekarno, negara adalah organisasi masyarakat dengan daerah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan. Oke, kita akan lanjut pada materi kedua, yaitu pengertian penduduk internasional. Jadi, secara konsep penduduk pada hukum internasional yaitu ditunjukkan pada jumlah penduduk yang dimana tinggal pada area tertentu pada satu periode. Dan juga bila penduduk tersebut tidak terdaftar oleh negara, maka tidak dapat dikatakan sebagai warga negara. Dan sebaliknya, jika negara tidak memiliki penduduk, maka tidak dapat diakui sebagai negara karena tidak ada pihak ataupun orang yang dapat menjalankan roda keberlangsungan dari negara tersebut. Dan juga pada hubungan internasional, hal ini itu disebut dengan istilah kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu masyarakat dan hukum internasional. Masyarakat merupakan landasan sosiologis adanya hukum. Hukum berlaku juga jika ada masyarakat, demikian pula hukum internasional. Pembuktian adanya hukum internasional harus dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum internasional. Syarat dan unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai masyarakat hukum internasional terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu syarat material. Adanya masyarakat hukum internasional berupa fakta eksistensi fisik, yaitu yang pertama adanya negara yang merdeka dan berdaulat, yang kedua adanya hubungan yang tetap dan berkelanjutan antar negara yang merdeka dan berdaulat tersebut, lalu yang ketiga adanya hukum yang mengatur hubungan tetap antar negara merdeka dan berdaulat itu. Sementara yang kedua, syarat non-material dari adanya masyarakat internasional yaitu adanya kesamaan asas hukum yang dinamakan prinsip atau asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang warga negara sebagai subjek hukum internasional. Warga negara merupakan subjek utama dalam menjalankan hubungan internasional. Hal ini merujuk pada Konvensi Montevideo pada tahun 1933 tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, di mana terdapat 4 kriteria yang harus dimiliki agar suatu negara dapat diakui sesuai dengan hukum internasional. Pertama, ada populasi permanen, kedua, wilayah tertentu, ketiga, pemerintahan, dan keempat, kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Nah, istilah pada hukum internasional, kewarganegaraan lebih diidentikan dengan istilah nationality. Hal ini berbeda dengan istilah yang digunakan pada hukum domestik rata-rata negara yang lebih menggunakan istilah citizenship. Kewarganegaraan adalah bentuk yang paling istimewa. Istilah yang luas ini menunjukkan berbagai hubungan antara individu dan negara yang tidak serta-merta memberikan hak politik, tetapi menyatakan hak istimewa lainnya, terutama perlindungan luar negeri. Inilah istilah yang digunakan hukum internasional untuk menunjukkan semua orang yang berhak dilindungi oleh suatu negara.
Sebagai subjek hukum internasional, negara bertindak sebagai wakil sah penduduknya. Negara ikut serta dalam organisasi internasional dan perjanjian global atas nama warga negaranya. Penduduk mendapatkan perlindungan hukum internasional melalui negara, sehingga warga negara wajib memastikan bahwa hak dan kesejahteraan penduduknya terpenuhi sesuai norma dan peraturan internasional. Negara dengan penduduknya adalah subjek hukum internasional yang utama. Hak dan kewajiban internasional negara merupakan cerminan dari kepentingan dan perlindungan terhadap penduduk. Oleh karena itu, negara memegang peran penting dalam mewakili, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak penduduknya dalam tatanan hukum internasional. Kriteria utama penduduk dalam pembentukan sebuah negara adalah penduduk yang bersifat tetap. Ini berarti sekelompok orang yang secara permanen tinggal di suatu wilayah yang menjadi bagian dari negara tersebut. Hal ini penting dikarenakan sesuai dengan isi dari Konvensi Montevideo yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa negara sebagai subjek hukum internasional salah satunya harus memiliki penduduk yang tetap. Sekelompok orang yang menetap secara permanen dan tinggal di suatu wilayah yang menjadi bagian dari negara tersebut, dan tanpa adanya keberadaan mereka, tidak mungkin suatu negara dapat terbentuk. Selanjutnya, pembagian status penduduk berdasarkan hukum nasional adalah B. Orang asing atau foreigners, merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah suatu negara tetapi tidak memiliki kewarganegaraan dari negara tersebut. Kemudian mereka ini mendapatkan perlakuan sesuai prinsip hukum internasional, yaitu yang pertama adalah International Minimum Standard of Treatment, yaitu standar perlakuan minimum internasional, misalnya larangan dari penyiksaan. Kemudian memiliki hak-hak dasar yang dijamin oleh hukum HAM internasional yang dibawahi oleh lembaga ICCPR atau UDRH. C. Penduduk tetap permanent residents, settled person atau refugees, memiliki kategori khusus yaitu penduduk tetap orang asing yang tinggal secara sah dalam jangka panjang. Apatride, stateless person adalah orang-orang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun, yang dilindungi oleh Konvensi 1954 tentang status orang-orang tanpa kewarganegaraan. Kemudian refugees atau pengungsi, orang-orang yang lari dari negara asal karena penganiayaan, yang dilindungi oleh Konvensi 1951 tentang status pengungsi dalam Protokol 1967. Hukum internasional, penduduk atau residen itu berbeda dengan warga negara dan orang asing. Status hukum mereka ditentukan oleh keterikatannya dengan suatu negara, baik melalui kewarganegaraan, tempat tinggal tetap, maupun keberadaannya di suatu negara. Di suatu wilayah negara, pembagian status penduduk berdasarkan hukum internasional ada beberapa. Yang pertama adalah warga negara atau nationals. Status hukum ini memiliki ikatan hukum dan politik dengan negara. Negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu ada peran penduduk internasional. Dalam hukum internasional, penduduk individu bukanlah peran utama seperti negara atau organisasi internasional. Tapi, peran penduduk semakin lama semakin penting, seperti yang pertama, ada objek hukum internasional. Awalnya, penduduk hanya dianggap objek saja, artinya mereka dilindungi atau diatur oleh hukum internasional lewat negaranya, misalnya hak-hak warga negara asing, perlindungan penduduk sipil, perang, dan sebagainya. Lalu yang kedua, subjek hukum internasional terbatas. Sekarang, individu mulai diakui sebagai subjek hukum internasional terbatas. Contohnya, dalam hukum pidana internasional, individu bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan serius seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan. Itu yang jadi dasar berdirinya Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Yang ketiga, penerima hak langsung. Penduduk dapat hak langsung dari hukum internasional tanpa harus lewat negara. Misalnya, hak asasi manusia yang dijamin PBB, Deklarasi Universal HAM, Kovenant Internasional HAM. Yang keempat, peran dalam perkembangan hukum internasional. Gerakan masyarakat sipil (SLM) internasional. Yang keempat, peran dalam perkembangan hukum internasional. Gerakan masyarakat sipil (LSM)
internasional, bahkan politik global bisa mempengaruhi kebijakan dan pembentukan norma internasional. Penduduk atau peran individu dulu hanya dilindungi. Jadi kesimpulannya, penduduk atau peran individu dulu hanya dilindungi, tapi sekarang juga bisa menjadi subjek terbatas, punya hak dan kewajiban langsung, serta berperan aktif dalam pembentukan dan penegakan hukum internasional. Sekarang kita akan membahas produk hukum internasional yang mengatur tentang kewarganegaraan. Pertama, Conventions on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws tahun 1930. Dalam mukadimahnya ditegaskan bahwa setiap orang harus memiliki kewarganegaraan dan hanya satu kewarganegaraan saja. Kemudian, Universal Declaration of Human Rights pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan. Sementara di pasal 15 ayat 2 menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dicabut kewarganegaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarganegaraan. Selanjutnya, kita masuk pada beberapa instrumen hukum lain. Yang pertama, International Covenant on Civil and Political Rights tahun 1996. Pasal 24 ayat 3 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan. Lalu, Conventions on the Rights of the Child tahun 1989, pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa anak harus segera didaftarkan setelah lahir dan memiliki hak atas nama serta kewarganegaraan. Selain itu, pada International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination juga menegaskan pada pasal 5 huruf D angka 3 bahwa setiap orang berhak atas kewarganegaraan. Berikutnya, Conventions of the Reduction of Statelessness tahun 1961, pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa negara tidak boleh mencabut kewarganegaraan seseorang jika hal itu akan membuatnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Kemudian, Charter for European Security Berikutnya, Conventions on the Reduction of Statelessness tahun 1961, pasal 8 ayat 1 menegaskan bahwa negara tidak boleh mencabut kewarganegaraan seseorang jika hal itu akan membuatnya menjadi tanpa kewarganegaraan. Kemudian, Charter for European Security tahun 1999, pasal 19 paragraf 3 menekankan bahwa tidak seorang pun boleh dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang serta adanya komitmen untuk melindungi orang-orang tanpa kewarganegaraan. Selain itu, European Conventions on Nationality tahun 1998, pasal 2 huruf A menjelaskan juga bahwa kewarganegaraan adalah ikatan hukum antara seseorang dengan negara tanpa menunjukkan asal etnisnya. Dari penjelasan itu menunjukkan aturan kewarganegaraan dalam hukum internasional. Namun, ada beberapa pasal yang membuka kemungkinan adanya kewarganegaraan ganda. Sebagai contoh, Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws tahun 1930, pasal 4 menyatakan bahwa suatu negara tidak bisa memberikan perlindungan diplomatik kepada warganya terhadap negara lain yang juga menjadi kewarganegaraannya. Pasal ini dibuat agar tanggung jawab negara terhadap warganya tetap jelas, meskipun terdapat potensi dui kewarganegaraan.